Elisa sayang sama kita semua. Dia yang ngajarin aku, abang-abang juga, papa mama. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia, ya kan? Nggak ada. Mungkin sepanjang tahun 2020 ya, termasuk yang kembaran aku berpulang, itu salah satu titik terendah aku. Kehilangan tuh sesuatu yang gak pernah dibayangkan siapapun ya. Aku pertama kali denial banget, bener-bener merasa kehilangan semuanya, merasa gak berguna, merasa udah gak pengen di dunia ini lagi. Denial aku mungkin ada beberapa orang yang kehilangan dan mereka bisa posting, mereka bisa cerita, oke, gue sedih banget dan segala macam, tapi mereka setiap kali cerita sama orang bisa misalnya ngomong kakaknya almarhumah atau almarhum, bisa ngomong pakai gelar itu. Sedangkan aku sampai sekarang pun masih yang kayak nyebut namanya aja. Aku lebih memilih untuk tidak mengiyakan. Denialnya lebih ke sekitar aku sih. Kayak barang-barangnya nggak mau aku beresin karena kembaran aku dulu anak idol. Pastinya persembahkan terutama untuk kembaran aku karena aku sama Menta selalu duet. Coba kalau duet kayak gimana? You just call. Dan aku ya. Aku nggak mau beresin name tag-nya dia dan segala macem. Itu denial aku gitu. Jadi kalau orang ngomong sama aku, ya aku ngomong sama orang-orang seperti dia masih ada. Cuman menceritakan dia lagi keluar aja gitu. Tapi ada satu sisi di mana aku capek banget dan sampai akhirnya aku merasa, oh pada akhirnya semuanya akan balik sama Tuhan. Ini masalah waktu aja, masalah timing aja. Dan untuk aku benar-benar bangkit, mungkin masih proses ya sampai sekarang. Dan aku percaya akan terus-menerus proses ini, nggak cuman sampai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi untuk selama-lamanya. Dan karena aku dikirim Tuhan, orang-orang yang baik yang sangat-sangat mengasihi aku merasa ada alasan aku untuk maju, untuk punya tanggung jawab lebih lagi ya, karena orang-orang di sekitar aku yang Tuhan kirim. Semakin aku cari Tuhan, semakin aku haus akan kasih-Nya, semakin Tuhan mau untuk menolong kita. Karena Tuhan datang buat orang yang sakit gitu. Jangan berharap sama dunia untuk mengisi kekosongan kamu. Yang bisa ngisi kekosongan kamu tuh cuman Tuhan Yesus. Mungkin klise didengarnya, tapi baca firman Tuhan setiap hari, denger-dengeran sama firman Tuhan, denger-dengeran punya komunitas yang baik, yang membangun, itu penting banget. Karena semua yang kita alamin di bumi ini cuman sementara, tapi yang perlu kita tahu kalau Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu, seperti teman, sahabat, keluarga, kamu yang merasa terluka dengan berbagai perlakuan kasar dari orang terdekat, seperti papa atau mama yang membuat kamu merasa rendah diri atau merasa sama sekali nggak berharga, buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadepin, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini. Karena Sahabat 24 secara khusus mau berdoa buat kamu.
Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu, seperti teman, sahabat, keluarga, kamu yang merasa terluka dengan berbagai perlakuan kasar dari orang terdekat, seperti papa atau mama yang membuat kamu merasa rendah diri atau merasa sama sekali nggak berharga, buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadepin, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini. Karena Sahabat 24 secara khusus mau berdoa buat kamu.
selalu yang kayak pengen jadi Melisa gitu, pengen deh kayak dia gitu. Aku nggak bisa stop ngidolain dia gitu. Seberapa dekat sih kamu sama kakak kamu? Sama Melisa, aduh aku nggak bisa gambarin sedekat apa. Bener-bener semuanya tuh transparan banget. Bener-bener apa-apa bareng-bareng gitu? Iya, apa-apa bareng. Apapun apa yang aku tahu dia juga tahu, apa yang dia tahu aku tahu. Bisa ada teman aku cerita sama aku, jangan kasih tau Melisa ya, aku kasih tahu Melisa. Melisa juga kayak gitu, jangan kasih tau Melisa ya, diceritain ke aku. Jadi kitanya nggak ada gap gitu. Hal apa yang menurut kamu tuh Melisa banget? Hal aku yang menurut aku Melisa banget tuh sebenarnya tegas. Ketegasan Tegas. tuh udah pasti ngingetin aku sama Melisa. Ketegasan. Iya, Emang itu. orangnya tegas deh. Orangnya tegas, orangnya sangat berpendirian. Berpendiri ya. Kalau kamu pribadi kan kamu adik nih. Apakah kamu mengidolakan seorang Melisa gitu dari kecil atau gimana? Kayaknya setiap adik mengidolakan kakaknya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah itu juga yang terjadi sama aku ke Melisa. Biarpun kita kembar cuma beda 2 menit, tapi dengan karakter yang begitu beda membuat aku jadi sangat mengidolakan dia. Bukan karena apa yang dari luarnya dia cantik atau apa segala macam, tapi karena ketegasan yang dia punya yang tadi aku bilang. Sikapnya yang dia punya tuh kamu idolakan Iya. juga berarti. Berarti memang dari dulu itu dari kecil kamu selalu look up pasti ke Melisa juga gitu ya? Iya. Orang pertama yang kamu look up gitu pasti ke Melisa juga Iya, ya? bener. Aku selalu yang kayak pengen jadi Melisa gitu, pengen deh kayak dia gitu. Menurut kamu apa sih arti Melisa buat hidup kamu? Melisa yang kayak tadi aku bilang, maksudnya aku look up-nya ke siapa, kita singkat aja role model gitu Role ya. model. Tapi dalam hal sifat, Dalam ketegasannya dia gitu, sama berpendiriannya dia. Dan pilihan dia gak bakal diotak-atik sama dia, karena dia tahu apa yang dia pilih, dia gak bakal nyesel gitu. Jadi aku bilang sekali lagi tegas sih, ketegasan dia yang buat aku kayak, aku gak bisa stop ngidolain dia gitu. Ngerti. Momen apa yang nggak bisa kamu lupain gitu sama Melisa? Momen yang gak bisa dilupain semuanya, karena aku 19 tahun gitu ya bareng mulu sama Melisa, jadi kayak nggak bisa aku lupain gitu, nggak bisa, karena semuanya yang aku jalanin ya bareng dia gitu. Iya, aku ngerti. Dan sekarang pun walaupun Melisa udah dipanggil Tuhan, kamu masih terus melihat bahwa aku pengen nih tetap jadi Melisa nih. Aku pengen punya ketegasan kayak dia juga. Masih terus look up ke dia juga kamu. Terus justru itu yang bikin aku apa ya bahasanya, bertahan sampai sekarang ini, karena aku bukan tipikal orang yang Kak kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Melisa lebih yang kayak yaudah ngomong aja asal sopan, asal baik gitu. Nah aku jadi reminiscing sendiri, oh sifat Melisa gimana nih, itu yang buat aku bertahan gitu. Aku ngerti sih. Apa yang membuat kamu bangkit lagi nih setelah kamu kehilangan kakak kamu yang tercinta? Aku kehilangan Melisa, mindset aku adalah bukan artinya Tuhan gak sayang aku ya, bukan artinya Tuhan gak sayang keluarga aku. Justru dengan Tuhan panggil Melisa, Tuhan kasih legasi lewat Melisa. Melisa masih jadi berkat, itu menurut aku udah sesuatu yang sangat wah. Dan maksudnya kita nggak boleh sia-siain apa yang Tuhan kasih gitu kayak. Biarpun kejadian begini, aku tahu Tuhan Yesus tetap baik. Dan kamu tahu nggak sih sebenarnya impact kamu tuh ke orang-orang di luar sana itu tuh besar banget. Kamu tahu nggak sih? Aku sampai saat ini kadang-kadang masih nggak ngelihat ke situ karena aku merasa diriku belum cukup gitu. Jadi aku belum. Kalau misalnya orang bilang Melita makasih udah jadi berkat, aku sangat kayak puji Tuhan. Aku nggak tahu soalnya gitu. Kamu punya nggak sih ayat Alkitab yang selalu menjadi pegangan kamu? Dari dulu mungkin sampai sekarang atau ayat favorit gitu? Aku ingat pertama kali teman aku sharing Alkitab ini, aku pegang sampai sekarang. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ya itu pas takut aku harus percaya gitu. Simple sih, itu sebenarnya ayat yang simple cuman maknanya besar banget sih. Benar. Bahwa balik lagi walaupun kita sedang takut atau walaupun kita sedang merasa sendiri, kita harus ingat aja bahwa Tuhan ada selalu di samping kita sih. Benar. Selalu Apapun keadaannya. kita. Tuhan bukannya lupa sama kita, cuman
Tuhan memang ada selalu di samping kita, selalu memeluk kita. Itu Betul. sih yang kita harus percaya sih. Nah, buat kamu apa sih arti move on? Move on, berjalan sih, pindah. Kita harus berjalan, maksudnya move on tuh bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Ya, Ya bukan artinya ngelupain yang Ya. di belakang. tuh. Tetap itu jadi pelajaran, tetap itu jadi proses kehidupan, tapi berjalan. Betul. Berjalan. Tapi berjalan sama Tuhan. Betul. Jadi move on, ya berjalan. Aku punya sebuah statement bahwa move on itu tuh bukan melupakan, tapi kita adalah merelakan dan belajar gitu loh dari pengalaman kita. Makanya setiap pengalaman kita jadiin motivasi untuk kita maju lagi ke depannya gitu, dan menjadikan itu sebagai pokok kita untuk maju, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ingat selalu berjalan bersama Tuhan dong, Tuhan Yesus. Betul. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Kamu ada nggak sih pesan atau motivasi buat sahabat Super Youth sekarang yang lagi nonton nih? Kamu punya nggak sih motivasi tentang bagaimana sih caranya move on dari mungkin kegagalan atau mungkin dari kehilangan? Kamu punya nggak sih motivasi buat sahabat Super Youth? Aku gak pinter motivasi. Aku cuman mau ngomong buat teman-teman semua. Mungkin yang saat-saat ini lagi galau, lagi gelisah, lagi sedih banget, lagi terpuruk, maksudnya tetap pandang Tuhan sih. Karena yang menentukan hidup kita bukan manusia kok gitu. Yang menentukan hidup kita tetap Tuhan. Yang megang hidup kita tetap Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita laluin, Tuhan nggak pernah salah. Itu semua udah Tuhan atur sesuai dengan rencananya yang indah. Percaya kalau Tuhan pasti terus menyertai gitu. Betul banget sih. Kita sebagai manusia nggak tahu apa rencananya Tuhan buat kita gitu. Bisa juga Tuhan mengambil sesuatu buat kita, tapi Tuhan mau mengasih sesuatu yang lebih spesial. Iya. Jadi kalau menurut aku, kita memang harus terus percaya lah ya, dan harus bisa move on dari kegagalan kita, karena kita yakin gitu bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar buat kita. Iya, amin. Amin. Dan kamu punya nggak sih goals atau rencana buat kedepannya? Coba dong. Rencana untuk kedepannya selama aku bikin lagu Rohani gitu ya, maksudnya keluarin single Rohani, aku cuman bener-bener berharap orang-orang teman-teman yang dengerin lagu itu, maksudnya pujian penyembahan, bisa benar-benar bangkit, bisa benar-benar Tuhan jamah hatinya, supaya mungkin yang sekarang lagi terhilang, Tuhan jamah hatinya, balik lagi ke Tuhan, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan gitu. Semoga teman-teman makin dikuatkan, kita semua lah, nggak cuma teman-teman ya, kita semua gitu sih. Oke, thank you banget ya buat pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya yang Kasih wah, buat aku terberkati pertanyaannya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa terus saksikan Super Youth dan juga subscribe ke channel Super Youth supaya jangan ketinggalan konten-konten yang seru. Betul banget. Dan bagi kalian yang masih pengen curhat atau cerita-cerita ke kita, tenang aja. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini nih. Karena kita siap untuk mendengar cerita kalian kapanpun dan dimanapun juga. Untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku,
lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembahmu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Menolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Kasih setiamu, kasih setiamu tak tinggalkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu.
Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
kasihmu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersama.